Kalian bertiga membunuhku. Kalian pikir bisa kabur? Itu bukan urusanmu. Kakek tenang saja, pergilah. Hahaha. Kalian lihat? Bos mengamuk memukuli karyawan. Karyawan membela diri, membunuhnya. Hahaha. Changyu, kenapa kau? Changyu, kalian bertiga ngapain? Changyu, bangun. Changyu. 这在哪儿？ Ini di mana? 我不是在我的集团吗？我是谁？这在哪儿？ Ini bukannya grup perusahaanku? Aku siapa? Ini di mana? 我穿越了。 Jangan-jangan aku berlintas waktu? Kunga, lepaskan aku. Lepaskan aku. Guiga, pergi, aku bayar utang. Jangan serahkan adikku padaku. Diam. Ikuti kami. Kau masalah kecil. Jadi taruhan utang. KRGZ, tolong kasihanilah aku. Uang utangku pasti akan kubayar. Lepaskan aku. Lihatlah dirimu. Kenapa ikut Chen Guoqing? Di belakang istriku. Tidak bisa. Tak bisa tinggal di zaman ini. Jangan biarkan rencana mereka. Aku harus kembali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau akan jadi penggantinya. Kalau begitu, biar kakak yang mencicipi duluan hari ini. Hei, lepaskan. Lepaskan. Aku yang akan membalas nanti. Semua berhenti. Hei, penjudi ini sok jagoan. Liu, kau hebat. Tidak ada apa-apa. Penjudi gila. Katanya hari ini mau jemput orang, kok. Mau mainin aku? Aku nggak bilang nggak mau wanitaku. Selain aku, tak ada yang boleh kabur. Paling parah bayar 2 kali lipat. Omong doang MAH gampang. Lin Zifu brengsek, kau menjebakku. Bahkan curi perusahaanku. Sialan, dasar kau. Penjudi gila, bosan hidup? Berani macam-macam dengan bos Chen Wanku. Chen Wan, kau main apa lagi ini? Kau kalah judi sampai bodoh? Jangan pura-pura gila untuk tak bayar utang. Aku sudah bilang bayar 2 kali lipat. Kau pasti bisa melakukannya, baiklah. Mereka pasti tak sederhana. Bos, bagaimana kabar barangnya? Hampir selesai, paling lama 3 hari bisa transaksi. Cepatlah, cari target berikutnya. Bos Wen. Bos tahu kita mencarinya, istri. Kalau aku tahu posisinya. Dari dulu aku sudah duduk di sana. Ketawa. Beri aku ubi pedas.
kamu diam-diam makan enak. Bukan, 善人， bukan. 人我给你带来了。 Semua makanan rumah sudah di sini. 回去 Aku tak makan diam-diam. 谢谢大善人。 Xiao Lian, kau di rumah? Bibi Yang, kenapa kesini? 我们没看 Silakan duduk. 小莲， Xiao Lian, 摘了吧， kau dapat rezeki nomplok. 我马上帮你把。 Hari ini aku menjodohkanmu. 相信国庆他自己会 Ah, 解决的。 Bibi 希 Yao, 望你以后不要 kau 再来找 bercanda 我 lagi. Mereka bilang di seberang sana. Kalau kau setuju, sekalian penjudi itu, mereka bayar utangmu. Siapa orangnya? Yang penting lebih baik darimu ratusan kali. 一起去打工。 Apa urusanmu? 打工 Xiao 不 Tian. 可能打工。 Ya, lihat aku cari perkara. 打工是两 Ini, lihat ini. 吃血。 Orang baik. Orangnya sudah kubawa. 庆， Soal yang disepakati. 还债呀？ Pulang saja. 有7天啊。 Aku tanyakan untuk dazuangmu ya. 我出去赚， Terima kasih. 说不定 Terima kasih. 别再去赌了。 Aku pergi. 陈国庆， Yunji, 你举手干嘛？ bukankah sudah kubilang? Kita mustahil? 小莲， Siang Lian, 都是我的错。 Zhang Kun pasti tagih utang? Jika menurutiku, utangmu kulunasi. Tak perlu. Aku percaya Guo King. 也不知道 Dia bisa selesaikan sendiri. 不属于这个时代。 Jangan cari aku lagi. Hah, 得这样 kenapa tidak kau setujui saja? Tidak, Guo King, aku tak setuju. Aku, 谁呀起开！说啥啊？国庆啊，我的好兄弟， Guo King, 捞回来！不去， ayo kerja bersama lunasi utang. 你把我当傻子骗啊！ Bekerja? 你老婆的话， Mustahil. 我说不去就不去。 Hehehe. Iya, Guo King jangan kerja. Kerja itu jalan buntu. Pulang kampung, semua pesta makan. 你小子 Iya, 嘴上说不要 makan sepatu hahaha. 走，钱我 Kakak ipar, 玩几枪。滚滚滚滚！ Guo King. Kita bayar utang gimana? 什么情况？ Waktunya cuma 7 hari. 哥们儿，你 Jangan khawatir, 你设立城市让人想哭。 uang selalu bisa kudapat. Aku keluar sebentar. 上哪儿去啊？回家。 Mungkin Guo King, jangan judi lagi. 他又改了意思了，我还不信。今天这么一试， Chen Guo 还真 King, 是 dasar binatang. Angkat tangan buat apa? 消躲躲， Pukul istri lagi. 那么多鬼还跟了我一路，难道 Xiaolin, ini semua salahku. Aku tak akan judi lagi. 小林，咱们村有没有叫肖什么的女人啊？没有啊？怎么了？啊，没什么。 Bagaimana grup Jiali sekarang? 陈万是一直都有这个人。 Aku tak cocok zaman ini. 一直都在他们赌场。 Aku harus cari cara kembali. 哎呀，有的人对他好，他也不知道。你说你这个秦小莲，你是个什么？ Harus begini. 小婶，你怎么来了？ 放开小莲。 Aduh, sialan kalah lagi. 老娘就不放。 Mau bunuh diri lagi. 你能把我怎么地？ Kau siapa? 你干嘛呢？ Minggir. 放手 Dia bilang 还这么 apa? 气啊 Astaga, 这个 sahabatku. 你打工的事儿 Mau balas dendam nggak? 说到 Nggak, 底， istriku nggak ngizinin. Kau kira aku bodoh? 只要他答应了， Kau nipu aku. 债都可以还了。 Kapan dengerin istri? 我儿子 Ngapain bohong? 工作， Aku bilang nggak ya nggak. 你还敢顶嘴？你看我不撕烂你的嘴！ 哎呀妈， Aduh, 这也不用 Chen Guo King, dasar orang miskin. 走。 Nggak punya uang berani datang? Kok bisa mikir sendiri? Kau bilang nggak tapi. 你个死 Tubuhmu jujur banget. Ayo, gandeng masuk main. 嫂子提醒你，一定不要出去打工，一定不要。二嫂，你 Ada apa ini? Kok aku balik lagi ke sini? Bro, nggak usah pura-pura deh. 小莲， Tubuhmu jujur bikin nangis. Ayo, aku traktir. Eh, mau kemana? 不对呀、
pulang. 老婆，靠。 Hei, Xiaolian bilang dia ada niat berubah. Masih nggak percaya. Setelah dicoba hari ini, ternyata beneran, ya. Xiao Duo. Si penjudi masih ngikutin? Apa dia ikut campur? Nggak apa-apa. Sebentar lagi giliran dia. Xiaolin. Di desa kita ada wanita bernama Xiao? Nggak ada. Kenapa emang? Nggak apa, cuma nanya. Cheng Wan selalu ada orangnya? Kamu kan sering judi di kasino mereka. Kok tanya aku? Ah, ada yang baik padanya. Dia nggak sadar. Dasar Qin Xiaolian. Kamu apa sih? Kamu ini. Bibi Yao, kok kamu kesini? Lepaskan Xiaolian. Kalau nggak, aku nggak sopan. Nggak akan. Dasar pengecut. Benda ini mau kau apakan? Bu, kau sedang apa? Ah, lepaskan. Amarah sebesar ini dari mana? Mana bisa aku tak marah? Perempuan murahan. Renjie. Urusanmu saja tak bisa putuskan. Intinya, semua demi dirimu sendiri. Kalau dia mau setuju, hutang judimu bisa lunas. Dia bisa nikah dengan orang baik. Anakku pun punya pekerjaan. Jangan campuri urusan keluarga kami. Kau berani membantah? Aku tak makan pedas. Berani bicara begitu? Bu, tak perlu memaksanya menikah lagi. Saudara, maafkan aku. Pergi. Lepaskan aku. Akan kurobek mulutnya. Merantau kerja, satu mati, satu antar orang tua. Antar anak muda. Ah. Gila, pergilah gila di lain tempat. Dazuang, kakak iparmu mengingatkanmu. Jangan merantau kerja. Jangan bawa kakak iparmu. Kakakmu yang mengantar orang muda pergi. Kakak antar anak muda pergi. Xiaoyan. Kau tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Tidak benar. Dia istriku. Bersandar sebentar tak apa. Normal, ya? Xiaolian. Bukan maksudku begitu. Xiaolian. Bu guru, mau apa? Sayang, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Menyakiti keluargaku. Xiaolin, kenapa? Hei, Guoqing, ada sesuatu di celanamu yang menusuk aku. Keluarkan saja. Guoqing, ini apa? Telur asin. Jangan lihat hitamnya. Tapi rasanya pasti enak. Betul juga. Kita bisa jual telur rebus bumbu. Tapi kita nggak punya telur. Aduh. Gimana aku bisa lupa soal ini? Luoxi. Lihat aku dapat apa. Dokter merantau kerja. Dia baik hati kasih aku beberapa. Tapi kalau nggak ada bumbu rempah juga nggak bisa. Bumbu rempah biasa untuk rebus daging. Sejak kau mulai berjudi, di rumah ini sudah tak lihat daging. Nggak apa, Xiaolin, aku pikir dulu.
ternyata ada sesuatu. 哪有其他人呢？ Cepat ambil wadah. 嘿，哪位啊？很吓人的。 Ah, Guoking, mau ngapain? Lepas celana, tuang ke sini. Buka celana di depan orang gak enak. Ah, ini kan rumah sendiri. Mana ada orang lain? Besar banget, 就找鸡蛋嘛。 besar banget. 多呢 Heh. Siapa itu? Bikin kaget. Hehehe. 叫嫂子，嫂子，哎，煮什么呢？ Butuh telur. Besar banget, besar banget. Haha. 走走走走， Kakak ipar, kembalikan telur. 我终于成功了。 Kalau enggak, biarkan dia. Tahu susahnya dapat telur ini? 给我也拿一个呗。 Ah, 是背着我吗？ cari telur saja. 对呀、大壮他也 Sesulit apa sih? 再拿一个给大壮也尝尝。没了，就这一个。 Istriku, aku pergi tanpa sopan. Panggil saja kakak ipar. Hehe, 不给就不给 kakak 你不是 ipar. 骗我吗？ Hei, masak apa? 那其他的 Wanginya enak. 对了，扔到外面喂狗了。这蛋有的连狗都。 Buset, buset, buset. Ini dia. 你向黑哥玩会儿， Akhirnya aku berhasil. 你要多少？跟 Akhirnya berhasil. 曹大哥，我还有事。 Bro, telur ini kasih aku 1 dong. 那是我手里淘的日。 Aku diam-diam bawa 5 telur. Benar, Dazuang bantu banyak. Kasih 1 buat Dazuang. 这块鸡蛋来的有多？ Nggak ada. Cuma 1 ini 1-1. 算是看错你了，你和以前根本 Sobat, kamu nggak sportif banget nih. Nggak mau ya udah. Perlu bohong? 借个鸡蛋。 Buat apa bohong? 研发难 Telur lain mana? Sudah rusak. 你是不知道， Dibuang buat 全当我 anjing. 家借鸡蛋， Anjing pun nggak mau. 一顿， Hahaha. 还差点被人 Dik Xia Oliang. Kamu mau temani kakak main telur? 哎呀， Asal jangan kenapa-kenapa. 什么时候能改掉你这个臭毛病？ Kakak Cao, 当务之急， ada 把 urusan. 事情搞起来， Aku pergi dulu. 才能给小人好的。 Hei, babi tidak ada. 大壮， Wanita kabur dariku. 借给我吧。 Hei, kakak Huang. Ngapain? 还是来， Lepaskan, lepaskan, lepaskan tidak. 根本就不是 Chen Guoking. 天降 Tahu susahnya dapat? 给我撞见。 Kau bilang sia-sia saja. Aku salah menilaimu. Kau memang tidak berubah sama sekali ya. 真把握。 大壮，你的心意我 CK, pinjam telur saja repot. Riset memang kadang gagal. Aduh, kenapa? 什么脑回路？ Kau tak tahu Xiaolian pinjam telur. 我这边寻思 Beberapa rumah memakinya. Katanya nyaris diperdaya. 看看还有没有鸡蛋？ Kenapa tak bilang? 哎呀，走啊！ Aduh, Chang Yu, Chang Yu. 你说什么呀？ Kapan berhenti kebiasaan burukmu? Yang penting sekarang urus hasil jualan. 嗨，哥们儿，你 Biar dapat uang untuk hidup baik buat Xiaoyan. 只要是不成，你连 Dazuang, pinjamkan 2 telurmu padaku. 倒是有，可那些蛋每个长 Yang datang akhirnya datang juga. Aku tahu cara biasa tidak akan berhasil. Langit beri tugas besar padaku, Dazuang. Pasti juga akan merelakan sesuatu yang berharga. 不过，不过什么呀？ Kingge, 只要你把 pegang 老鹅 erat-erat. 让给人杰，我100个蛋 Kakak. 亲自送上门。 Aku terima niat baikmu. 那你 Yang ku minta telur ayam. 借到1个鸡蛋，滚吧！ Maaf, lancang. 如果实在 Pikiranmu aneh sekali. 铁二嫂家去试试。 Masih saja lancang. 田二嫂， Heh, kan kupikir barang ini nggak ada gunanya. Ya sudah, cukup. Cek rumahmu. Masih ada telur? Hebat sekali. Ayo, cari-cari. Cari terus. Kalau tak ada, pakai barangku. Hei. 1 aja mana cukup.
Hei, sobat, jangan tak tahu diri. Ini baru kuambil dari sarang ayam. Kalau tak melahirkan, kau tak punya satu pun. Keluargamu tak punya stok. Hei, ada kok. Bentuk telur seperti apa? Ibu hafal semua. Hei, nenek tua ini memaki siapa? Telurku. Telurmu. Kau pecandu judi. Seharian mikir telur. Hidupmu cukup makmur ya. Tapi apa? Rela serahkan istri pada Renjie? 100 telur kuantar sendiri. Cih, aku nggak tertarik. Mulai sekarang. Jangan harap pinjam telur. Pergi sana. Kalau tak bisa pinjam, kamu bisa coba ke rumah Beitai. Bibi Tian. Carilah cara untuk memancing Cao Liang. Kak, Cao Liang bilang jangan bertindak? SSST. Itu pesan khusus dari kakak. Orang yang pelit ini susah banget dijebak. Nggak apa-apa. Hua-hua yang pergi. Betul juga. Cao Liang. Kamu salah orang. Kak Liang, hari ini mau kemana? Anjing Chengdu, ngapain kesini? Nggak ada uang buat pinjam. Bang Liang nggak punya uang. Pinjam telur ayam boleh? Pinjam lagi? Istrimu datang, baru ku pinjemin. Harus diakui, istrimu waktu itu benar-benar susah. Adik Xiao Liang, kamu mau temenin kakak main telur? Mau berapa? Ku kasih. Dengar baik-baik. Kakak Cao, aku pergi dulu. Tidak ada. Wanita yang kubuang itu. Hei, kakak tahu, ngapain? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan nggak? Cao Liang. Kamu celaka. Ternyata kamu bajingan ini. Mau untung dari Xiao Lian. Sudahlah, jangan pulang. Ngerti? HMPH. Aduh. Huhuhuh, mos-mosan. Guo King, tunggu saja kau. Bibi, kamu. Kakak Liang. Kenapa kamu lapar? Aduh, salahku. Begini saja, hua-hua. Malam ini mau main kemana? Kita pergi ke sana. Sewa rumah. Sewa rumah ya. Kalau berani bilang, jangan diakui. Baik. Lari ayo pergi. Kak Tian. Kalau benar tak bisa pinjam, kamu bisa coba ke rumah Kak Tao. Aku Chang Yu sudah pernah lihat banyak hal besar. Pinjam telur saja. Tak akan menyulitkanku. Semangat. Guo King. Kamu datang lagi main ke sini. Ayo, kita masuk ngobrol. Kak Ipar, aku bukan main ke sini.
Aku cuma pinjam 2 telur. Telur banyak kok. Tapi gentong airku kosong. Oh, aku yang pikul. Aku yang pikul. 别的我也不要，你就把你上次拿走那个蛋还给我就行了。你确定就这一个？ Kak Ipar, gentong air sudah penuh. Nah, itu telurnya. Aduh, kenapa lantainya kotor begini? Oh, 二嫂，我一定尽早还给你。不用了，送你了。啊，小莲，小莲，你看我弄到了什么？这么多鸡蛋，你从哪儿弄来的？ Kakak 二 Ipar. 嫂送我的。 Yang lain tak mau. 二嫂送的。 Kembalikan telur yang kau ambil 是 kemarin. 胶带，你是不是？ Kamu yakin cuma petik 真 1? 的是田二嫂送给我的。陈国庆， Iya, 现 iya. 在是越来越不争气了。以前你赌，你懒，我这些我都忍了，但是你现在又偷又骗，我真是对你太失望了。 Kakak Ipar. 早知道我就 Aku segera mengembalikannya. 小莲， Tidak usah. 真这么想？ Buat kamu saja. 早送你鸡蛋。陈国庆， Xiaolin. 自己想想，这可能 Xiaolin. 有什么不可能？ Lihat apa yang aku dapatkan. Telur sebanyak ini. Kamu dapat dari mana? Dikasih kakak Tian R. Dikasih kakak Tian R? 美女， Chen Guoqing. Ayo jujur. 就不认识啊？ Kau mencurinya dari R Xiao? 什么？ Sungguh, 你是二嫂？ ini dari kakak Tian R. 小莲啊， Chen Guoqing. 蛋呢？的确是我 Kau makin gak bener aja. 这鸡蛋啊， Dulu kamu judi, 干了一下 kamu malas. 差点别把它 Semua ini sudah kupendam. 下午。 Tapi sekarang kau mencuri dan menipuku. 干活。 Kecewa sekali padamu. 不然呢？ Kalau tahu dari dulu, aku terima lamaran Renjie. 我跟你说， Xiaolin. Kau benar-benar berpikir begitu? Kakak kedua memberimu telur. Chen Guoqing. 潇洒说， Coba pikir, apa mungkin? Apa yang tidak mungkin? 没大没小，我是连二嫂。 Ngei 二嫂， Cari siapa? 我之前就感觉二嫂 Baru 很奇怪 pergi. 果然 Sudah 二嫂 lupa. 是在装疯。 Kakak ipar kedua. 从此后， Apa? 人天天上我家骚扰。 Kau kakak ipar kedua. 那你现在不怕那些人？ Xiaolinnya. 那我 Telur 现在 ini. 现在 Aku yang memberi ke Dongking. 大壮， Demi telur 这衣 ini. 服怎么是这个造型？ Dia bekerja sepanjang sore di 别 sana. 说这叫时尚， Hampir saja membuatnya kelelahan. 换的， Bekerja sepanjang sore. 还是这个 Bekerja. Bekerja. 大壮， Bekerja sepanjang sore. 哦，哥们儿， Kenapa? 你知不知道今天在赌场，曹亮那家伙说的连裤子都没 Luoxi, 了。 aku antar kamu. 大笔钱。好亮。难道说是他做的？ Cantik. Aku Dazuang. Ayo berteman. 现在倒是把钱给老子拿出来啊！我现在没有，奎哥，你再给我几点时间，我一定把钱收齐。那好，老子就再给你几天时间。 Kurang ajar. 如果要是敢跑， Aku patah 老子一定 hati. 打断你的腿。 Kakak ipar 2. Kakak ipar 2. Aku sudah curiga kakak ipar 2 itu aneh. Kakak ipar 2 pura-pura gila. Setelah suamiku mati, lelaki tiap hari datang ke rumahku. Aku pura-pura gila. Jadi, tak takut diganggu? Sudahlah. Sekarang, Hang, Dasong. Hei, kenapa baju kamu modelnya begini? Hehe, katanya ini namanya fashion. 回家等着吧。 Aku juga pernah pakai. Ganti dulu ya. 国庆， Ini, 你接下来打算怎么做？ hei, 当然是 ini yang cocok untukku. 卖蛋。 Dazong, tadi kamu mau bilang apa? 国庆， Sobat, di kasino hari ini, 一个2毛。 Cao Liang kalah sampai tak punya celana.
Aku masih utang ke Zhang Kun. Ternyata terang banget. Apa mungkin dia yang melakukannya? Bang Kun, 我就只有一裤裆大啊！ bayar utang. 这赚来。 Kasih uangnya, cepat. Tak ada uang, Bang Kun. Beri waktu beberapa hari. 然后 Pasti kumpulkan. Baiklah. Ku beri waktu beberapa hari. Tapi jangan kabur. Aku pasti patahin kaki kamu. 就卖多少， Kaki 关 kamu. 你屁事儿！ 哎，你小子是不是找打呀？ 来呀、 Aduh, 你啊，打就打，来来呀！ tadi aku bilang cewek cantik dari mana? 行了，住手！ Gimana adik keluarga Tian? 大哥，你皮皮 Penyakit gilanya udah sembuh? 你说他是不是有 Aduh, 毛病啊？ wajah mungil yang cantik ini. 是啊，一个生鸡蛋才卖几分钱，小兄弟，你的价格确实 Chen 有 Lu, 点高了。 minggir ke sana. Utang sama aku. Udah dapat belum? 我这个蛋可不是普 Nggak sabar balikin istri kamu. Yang kuberi nggak kurang sedikit pun. Pulang dan tunggu saja. Ayo pergi. Kuokin. Langkah apa selanjutnya? Tentu saja. Jual telur rebus. Guoking, 1 telur rebus ini. Mau jual berapa? 2.000. 1 telur 2.000. Mana ada yang mau beli? Ada yang bantu. Siapa itu? Hei, jangan minta bantuan Kak Dazuang. Dia bahkan nggak bisa hitung. Benar, bro. Aku cuma punya tenaga. Kekuatan sejago ini. Untuk berdagang. Kau temani aku 2 hal. Pertama, temani aku bertengkar hebat, bertengkar. Lalu, aduh, kau jual 1 telur 2.000. Kau gila karena uangnya. Telurku mau dijual berapa saja terserah aku. Bukan urusanmu. Hei, cari masalah? Ayo sini. Aku tak takut. Mau pukul? Ayo. Sudah, berhenti. Kak, tolong nilai sendiri. Telur 2.000. Dia nggak waras? Iya. Telur mentah ratusan. Adik kecil. Harganya memang agak mahal ya? Iya, cuma sebutir telur. Kenapa 200? Kalian belum tahu. Telurku ini bukan telur rebus biasa. Kamu ngecap aja. 谁信啊？ Siapa percaya? Ini telurnya. Sekalian buka usaha, gratis buat kamu. Setelah makan, kamu tahu bohong atau enggak? 这么好吃啊！ Astaga! Ternyata ini enak banget. 这蛋也太好吃了吧！ Telur ini enak banget. 这一锅包圆了，这10块钱肯定够。 Satu wajan ini aku borong. 这么快就卖完了？ Uang 10.000 pasti cukup. Nggak nyangka cepat banget habisnya. 503, 521. 但是 Kok beda sama yang kita omongin tadi? 排卤蛋的味道， Aku juga mau jual telur ini habis. 够一个。 Tetapi agar semua orang bisa merasakan telur rebus bumbu emasku. Dan mulai hari ini, 我喜欢。 setiap orang beli 1 per hari. Maaf, Kak.
datang lebih awal besok. Haha, adik punya karakter, aku suka. Baiklah, sampai jumpa besok. Telur rebus bumbu emas. Telur rebus bumbu emas. 200 per biji. Kamu lakukan sajalah. Sekarang siapa mau beli telurmu? Hei, aku beli 1. Aku juga beli 1. Beri aku 1 juga. Terima kasih semua. Hei, Guo Qing, Dazuang, kenapa kalian pulang cepat hari ini? Ya ampun. Kamu lihat saja nanti. Ah, sudah habis secepat ini? Ya, seharusnya bisa lebih cepat. Bos besar tawar 10 yuan untuk semua. Tapi anak ini, dia tak mau jual semua. Harus 1 orang 1 buah. Dia bodoh atau pintar? Benar, kalau dijual 10 yuan bukan lebih untung? Kalau bos beli semua bagus. Orang lain tak kebagian. Pertunjukan jadi sia-sia? Kita perlu buat nama terkenal. Oh, otakmu lumayan juga. Tapi kenapa kalau main kartu selalu kalah? Apa maksudmu? Kamu yang banyak bicara. Kenapa rasanya Guo Qing asing banget? Dasar anak nakal, ternyata di sini. Ikut aku pulang. Bergaul dengan pemabuk. Mau jadi apa? Bu, kamu nggak tahu, Guo Qing itu hebat. Telur 200 biji, puluhan. Langsung habis. 200 per biji. Bu, cium deh wanginya. Ada bos besar. Dia mau bayar. Bu, kamu, kenapa kamu? Jual telur, masa depan? Sudah bilang, dekat Renjie. Biarkan dia carikan kerja. Merantau itu masa depan. Jangan dekat pemabuk itu. Bibi Yao, bicara yang benar. Apa kata-kataku salah? Saran aku deh. Tinggalkan pemabuk itu. Urusan Renjie, aku yang atur. Kekayaan dan kemuliaan. Dasar nggak tahu diri. Dazuang pulang. Hei, kamu jelek atau tidak? MA, urusanku sendiri aku tahu. Ibu jangan ikut campur. Hei, terserah kamu. Suatu hari kau tahu siapa yang didengar. Ah, untung panci tak pecah. Kalau pecah kan ribet. Paman, ibu, sebentar lagi meledak. Maksudmu rebusan daun dan kulit kayu itu lebih penting dari panci? Yang penting kentutku, sup jadi berharga. Daun dan kulit kayu sesulit itu? Hei, kemarin kamu dapat dari mana? Tak bisa coba lagi? Bukannya aku sudah berusaha? Kakak Dazuang. Hei, Xiao Xiao. Kamu ini mau kemana, brengsek? Sial, siang bolong gini kamu nggak bisa tahan ya? Hei, Xiao Xiao. Sobat, kamu. Sudah kucoba, tak bisa dikeluarkan. Jangan bilang. Daun dan kulit kayu kau keluarkan dari celana? Itu nggak penting. Siapa perempuan tadi? Raja Bola 3. Kamu lupa? Dari koperasi punya koperasi.
Oh iya, MA. Koperasi pasti punya sampul buku itu. Ada sih, 像那个母老虎，注定一辈子 tapi 没有 kita 用 tak punya uang. 我操 Uang beli telurnya mana? 要不干嘛？ Sudah dikasih ke Xiaolian buat telur. Jadi kali ini kita mau gratis-gratisan aja. 哥们，你看这些课吗？ Gratis itu melanggar hukum. 想想说，随时找他要。 Nanti bisa masuk penjara loh. Gratis yang kumaksud bukan itu. 小， Maksudnya, bisa dapat sesuatu tanpa bayar uang. 郭靖啊， Lalu gimana caranya? 真来玩呐？ Nggak gratis juga. 想死你了！来， Ya tentu andalkan pesona dan ketampanan kakak. 还有正事儿呢。 Pesona nggak bisa diandalin. Diam aja. 一定要来找我啊！ Ketampanan? 啊， Apaan sih ini? Cantik nih. SST aduh. Langsung mesum gini. Keluar. Hei, ngapain kamu? Dulu banyak cewek ngejar aku. 您这是要去？ Kamu pergi nggak? Kalau nggak, aku pergi. 散散步。哟，燕哥哥， Eh, 你出来散步， bro. 怎么都不叫上我？ Itu ketampanan kamu berguna 你 nggak? 这么才事儿？ Menurut kamu, 当然 nggak tahu macan betina itu perawan tua. 你们 Hei, menurutku si Kiao itu lucu juga. Gimana kalau aku yang coba? 咱们那边 Mau coba, coba sendiri. Bahkan aku nggak bisa. 觉得你们 Apa itu masalah biologis? 哎呀， Hati-hati, jangan sampai. Bro, lihat pelajaran ini. 是个一样啊！ Ini. Aduh, hei. Kalau kurang, 不要。 Xiao bilang, kapan aja boleh minta. Heh. Kapan sih Xiao jadi buta? Guoking ya? Kenapa nggak ajak kakak iparmu ke sini? Kakak ipar, kangen banget. Ayo, masuk dulu ngobrol. Kakak ipar kedua, aku masih sibuk. Pak, aku hari ini memang harus ketemu ayah. Ah. Wah, kebetulan banget. Mau kemana nih? Kongge. Aku keluar jalan-jalan. Kak Inyang, keluar jalan-jalan. Kenapa tidak mengajakku? Wang Hua. Kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk menunggumu. Kalian satu kelompok. Kalian mau apa? Jangan takut. Aku tawarkan pekerjaan. Kak Wan. Di sana butuh pengemis pincang? Sudah dipelajari. Kalian pedagang manusia. Astaga, Kakak Meng. Identitas kita ketahuan. Di sana bilang lebih baik bisu. Hahaha. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku pasti kembalikan uang kalian. Jangan. Telur rebus bumbu 100 butir. Kak Wang berhasil dapat. Haha, akhirnya berhasil dapat. Kakak, ini punya Anda.
Kakak, telur saya sudah habis. Datang besok pagi. Saudara, telurnya habis. Jual resepnya? Beli resep, pasti tak rela. Kakak tak kurang uang, sebut harga. Kakak ipar, apakah di rumah? Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Aduh. Baoking. Akhirnya kau datang. 现在指不定和吴仁杰再来约会。 Aduh, kakak ipar, bicara baik-baik. 陶亮的事儿， Kalau Xiaolian tahu, itu tidak baik. 虽然我不知道你做了 Hah? 什么， Dia sekarang mungkin sedang berkencan dengan Borenjie. 想让你知道我的心意， Kejadian Chaoliang hari itu, 我马 kan 上 ulahmu? 能把债都还了。 Itu balasannya. Walau tak tahu, tapi tetap terima kasih. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Asal kau terima aku, segera lunasi utang, agar kau cukup. Aku pikir-pikir dulu. Jangan khawatir. Kalau tidak ada halangan, kami kumpulkan uang sebelum utang jatuh tempo. Tidak perlu bantuan pemuda kaya itu. 只要今天能顺利把蛋卖出去，那钱就能攒够了。没想到 Dengar 居然 penjualan 这么 telur 这么 Chen 多钱 Guoqing lancar. Benar. Sesuai waktu perbaikan elektronika. Benar-benar habiskan uang untuk tiket pesawat. Tidak. Takut tidak bisa mengembalikannya. Hahaha. Asal telur hari ini 衣 laku, 服来了，不是还 uang 没有 pasti 我们钱的时 terkumpul 间吗？ cukup. Tak sangka dapat uang sebanyak ini. Sudah kubilang uang segini. Bagiku, itu mudah sekali. Setelah aku melunasi utang, aku harus pikirkan cara untuk kembali. Kembali apa? Benar. Kembali kemana? 6毛钱，麻烦从欠款里面扣一下。 Kakak Kun, kenapa kau datang? Belum waktunya bayar utang? 坤，你什么你？老子现在需要 Telur ini laris manis ya? 还不了，就别 Jual lebih banyak, utang cepat lunas. Kalian jual sedikit tiap hari. 你说什么？ Kenapa kau memakanku? Aku tidak makan. 3 telur 600. 好好想想。 Potong dari utangku. Apa? Ambil telur masih minta bayar. Ayahmu pernah sakit apa? 我只是正常收债而已，不想惹。 Jiang Kun. 滚一边去！ Apa? Kamu. Bayar utangmu sekarang. 你替他们还， Kalau tidak bisa, 翻一倍， jangan salahkan aku. 不过分吧？ Aku tak biarkan kau ganggu anak-anak. Hah, 什么？600 kamu bilang apa? 120 Aku kurang dengar. 也不到600吧，这是一点儿吗？ 对呀、 Nak, 还600， pikirkan baik-baik. 你想疯了吧？ Cara lain? 老子 Lingkungan. 现在就要600，有钱就还，没钱 Hei, 就滚一边去！ ada apa ini? Kenapa ribut? 小莲，人均 Ah, 还得上，只要你答应 Aku 了 tagih utang biasa. 还说这个？ 我也是为 Tak 他 mau 好， cari masalah. 总比现在这个情况好。 Minggir kau. Kamu cuma mau uang? Aku bayar utang mereka. Lepaskan mereka. Baiklah. Kamu yang bayar? Kalau begitu, digandakan. Aku ambil bunganya. Wajar kan? 小林， Begini saja. 废话那么多， 6 apanya 600? Kita cuma 120. Meski digandakan, tak sampai 600. 这点 Ini cuma sedikit? 不错啊！ Iya dong, masa 600? Jiang Kun, lo ngaret banget sih.
Kartu apa? Gue sekarang butuh 600. Ada duit bayar. Nggak ada duit minggir. Kau Xiaolian, Renjie pasti bayar lagi. Asal kau mau sama dia. Jam berapa sekarang? Masih soal itu? Aku juga demi mereka. Lebih baik dari sekarang. Aku bukan orang zaman ini. Tubuh ini membuat Xiaolian berharap. Mungkin suatu hari aku kembali. Menjauhkan adikku dari Chen Guoqing. Menikah kaya dan cinta lebih baik. Xiaolin. Banyak omong, Dazuang. Di rumahmu masih sulit berbuat sesuatu. Tempat ini lumayan juga. Hahaha. Jangan bergerak. Jangan dibuka. Berhenti. Jangan pukul lagi. Berhenti. Berhenti. Jangan pukul lagi. Berhenti. Jangan pukul lagi. Apakah selama aku mengembalikan 600 itu, kau akan lepaskan masalah lama? Hehe, tentu saja. Semua orang tahu aku Zhang Kun selalu menepati janji. Bibi Yao. Ya, aku mengerti. Aku segera pergi. 这个时代，就是因为你们3个，要不然今天我也不会在这里，我要弄死你们！Ayolah. Xiaolian, Xiaolian, Xiaolian. Utang mereka padamu. Aku yang bayar. Nanti kamu temui aku. Hei. Pemuda berprestasi, kata-katanya. Aku harus percaya. Hei. Liu Zihao. Dasar kau orang rendahan. Serahkan nyawamu. Bajie, kau tak apa-apa? Bajie, kenapa kau ngamuk begitu? Sobat, tenanglah. Kau salah orang? Ini pemuda berprestasi, Wu Renjie. Apa Wu Renjie? Dia memang Liu Zihao. Meski jadi abu, aku tetap kenal. Mama angkat, ada apa kau? Apa sih yang kau lakukan ini? Kau tak ingin bersama Xiaolian. Wah. Penjudi ini anjing tak tahu balas budi. Orang bantu lunasi utang. Dia malah gigit balik. Mustahil. Kok kau datang ke zaman ini? Justru karena kalian bertiga. Kalau tidak, aku tak di sini. Aku akan membunuh kalian. Hahaha, aduh. Di tempatmu lumayan ramai ya. Toko tak ada pesanan. Jadi aku datang sendiri. Gendut, tak ada pesanan. Pergi ke samping. Hei. Berani melotot ke aku, cari mati ya. Kakak Kun, jangan kecilkan hati. Utang ini sudah dibayar. Sialan, beruntung kau. Tuan Wu bantu bersihkan masalah. Saudara, utangmu padanya berapa? Awalnya cuma bayar 120. Sekarang harus bayar 600. Astaga, bocah ini pintar juga.
lebih pinter cari uang dariku. Kalau gitu, biar aku yang bayar. Xiaolian, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Kau ini ngapain sih? Urusan kecil aja nggak beres. Nanti kakak lihat, gimana jelasin? Kakak suruh kita main drama pahlawan. Bukankah tadi lancar saja? Tiba-tiba muncul gembul sialan itu. Kalau bukan karena kakak minta, tidak boleh diketahui orang lain. Udah lama ku bunuh gembul itu. Dasar sampah semua. Kang Ye, soal tadi. Terima kasih. Kang Ye. Aku ingin kau hari ini. Sebenarnya demi resepnya kan? Hahaha. Hei, aku makin suka sama kamu. Sebenarnya, berkat bantuanmu dengan resep yang Jing, aku berikan padamu. Tapi maksudnya apa? Tapi menurutku lebih baik menjualnya padamu. Lebih baik jual 10.000. Maaf ya. Maksudmu apa? Tidak benar. Masih 10.000. Jangan terlalu banyak, ya? Lanjutkan bicaramu. Ah, tapi 10.000 juga bukan jumlah kecil. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai modal awal. Pangeran, pelan-pelan. Hei, siapa orang itu? Bu, menurutmu barang apa yang bisa dijual 10.000? Emas. Kenapa kamu tanya ini? Urusanmu dengan Xiaolian beres? Belum. Mustahil. Katanya pekerjaanmu sudah diatur. Kapan saja bisa berangkat. Bu, aku tidak mau. Aku mau ikut Guo King. Anak nakal. Aku sibuk kesana kemari. Minta kesempatan bagus untukmu. Kamu malah ikut si penjudi itu. Tunggu aku pulang ambil barang. Minggir. Aduh sakit, pulang. Lepaskan, lepaskan. Tunggu sampai kontraknya ditandatangani. Nama penerima manfaatnya pakai namamu. Oh, bukan. Guo King, pakai namamu saja. Kalau aku berubah lagi jadi Chen Guo King si penjudi, uang di tempatmu lebih aman. Tidak akan, tidak mungkin. Kamu tak akan seperti dulu lagi. Kamu tak butuhku lagi. Dan di sana aku harus kembali. Apa? Di sana. Di sana, Kakak Tian. Dia dulu banyak bantu kita. Aku pergi berterima kasih padanya. Bantu dia kerjakan sesuatu. Astaga, ceroboh sekali. Kakak ipar. Kamu di rumah? Kakak ipar. Kakak ipar. Oh sayang. Guo King, kamu mesumnya. Kakak ipar, bukan seperti kira. Aku tidak sengaja. Sudahlah. Kakak ipar cuma bercanda. Nggak usah dibahas. Kamu kesini ada perlu apa?
Apa telurnya kurang atau masalah telur beres? Aku kesini mau berterima kasih. Sambil lihat-lihat, apa ada yang bisa kubantu? Itu bagus sekali. Aku di sini juga nggak ada kerjaan. Bantu aku sisir rambut, ya? Dulu suamiku sering menyisir rambutku. Kakak kedua orang yang baik sekali. Dia kecelakaan. Guoking, kakak kedua dan kamu benar-benar mengalami kecelakaan? Memangnya bukan? Kakak keduamu disuruh merantau kerja. Pas pulang, badannya penuh luka dan tinggal tulang. Kamu bilang itu kecelakaan? Kakak ipar kedua. Maksudmu masalah kakak kedua ada hubungannya dengan merantau? Aku cuma curiga, selama ini banyak yang pergi juga. Banyak yang tidak mengalami hal seperti suamiku. Tapi aku merasa ada yang aneh. Mereka semua diperkenalkan oleh Wu Renjie. Iya, kakak ipar kedua, pasti akan kuselidiki. Ungkap kebenaran untuk kakak kedua. Terima kasih, Guoking. Baik sekali. Kalau tidak ada kamu selama ini, mungkin aku tak sanggup bertahan. Hei, Xiaolin. Kamu kenapa? Aku marah. Aku dengar dari orang. Rumah kecilmu dipeluk orang lain. Ah, Xiaolin, bukan seperti yang kamu kira. Aku menghibur kakak ipar kedua. Menghiburmu. Sampai memeluk erat? Aku bersumpah. Kalau aku bohong, aku jangan asal sumpah. Chen Guoking dapat banyak uang dari jualan resep telur rebus. Qin Xiaolian ini mungkin tertarik pada uangnya. Mereka percaya padanya. Ah, semuanya bohong. Dengar dari Dazuang di rumah. Chen Guoking ini bikin apa saham? Dia tak dapat uang. Resepnya diambil orang. Mungkin dia ditipu orang, ya? Dazuang mau kerja juga. Dazuang mau kerja di mana? Biarkan Dazuang kerja. Kerja di mana? Biarkan Dazuang kerja. Itu pasti Wu Renjie yang memperkenalkan, kan? Apa urusanmu? Kalau bukan karena kalian. Lagi pula, Dazuang kita nggak perlu nunggu sampai sekarang. Wu Renjie itu pasti punya niat buruk. Kalau Dazuang pergi, pasti bahaya. Bahaya? Bahaya apa? Punya bukti? Kamu cuma iri aja. Aku iri padanya. Wajahnya nggak baik dari awal. Menurutku kamu yang nggak baik. Penjudi kelas bawah, apa hakmu bicara begitu? Jangan-jangan dia suka istrimu. Terus kamu fitnah dia? Haha, aku nggak mau. Sudah, pulang saja. Ketahuannya, aku benar-benar. Astaga. Kenapa nggak biarin aku ngomong sama nenek ular itu? Kalau Dazuang pergi, beneran bahaya. Lihat Bibi Yao saja. Dia percaya katamu? Kau bilang dia bermasalah. Punya bukti? Nggak punya. Lihat wajah anak itu. Pasti bukan orang baik. Terus, si Cheng Wan itu, siapa sih bajingan yang ngomongin gue? Bang Wan. Kemarin barang itu bermasalah. Masalah apa lagi? Tenang, siapkan kelas.
Keke, jaraknya terlalu dekat nih. Nggak ketahuan kan? Percaya 100% deh. Kalau ada apa-apa, gue yang tanggung. Xiaolin, besok gue mungkin pergi. Bahas kontraknya. Mungkin pulangnya telat banget. Emang harus besok? Udah janji soalnya. Besok kamu ada acara apa? Besok ulang tahun gue. Kamu sudah lupa? Ya, nggak lupa. Masa bisa lupa sih? Acaranya padat. Besok nggak bisa diubah. Aku pulang lebih awal. Biar aku siapin kejutan besar buat kamu. Beneran. Sangat cerah. Enggak. Kok kamu jadi pengemis? Aku kira kamu kabur bawa uang Zangkun. Hehehe. Kok kamu jadi bisu? Hei. Apa yang bocah itu lakukan? Aduh. Mau apa? Aduh, nak, jangan cari masalah sendiri. Aduh. Aku ingat Dahu diperkenalkan kerja oleh Wu Renjie. Tapi sekarang dia bersama Cao Liang yang menghilang setelah dikejar utang. Sekarang masuk akal. Masuk akal. Oh. Keluar. Aduh, Ding Feng. Aku tak menipumu. Dahu dalam bahaya sekarang. Chen Guoqing. Aku bilang padamu. Dahu kini bekerja di selatan. Hidupnya baik. Lihatlah surat ini. Cao Liang memberikannya padaku. Hei, Renjie, kamu datang. Kamu datang tepat waktu. Lihat isi surat ini. Jin Feng, jangan berikan surat ini. Kak Ting, apa yang tertulis di sini? Jin Feng, apakah yang tertulis di sini adalah bahwa Dahu sedang menjadi pengemis? Guoqing bilang bertemu Cao Liang di kota sebelah. Ini dari Cao Liang. Jin Feng, mustahil, Dahu di kota lain. Lihat gaji dan suratnya. Kalau begitu, catatan ini? Jie Fang, catatan ini pasti palsu. Jika itu benar, Dahu benar pengemis. Bagaimana dia kirim gaji dan surat? Benar, kan? Hei, aku, Jin Feng, aku tak bohong. Cepat pergi. Pergi. Guoqing, sudah pulang? Ada apa? Perjalanan lancar? Tidak apa-apa, cukup lancar. Syukurlah. Cuci tanganmu. Ayo makan. Aduh, bagaimana bisa aku lupa membeli hadiah? Ya ampun, ini? Karena aku linglung, aku membeli hadiah, kan? Kukira kau keluarkan benda aneh. Iya, aku hampir lupa soal itu. Ternyata ada.
Semoga Tuhan memberkati yang bisa diandalkan. Ponsel. Tak kusangka kamu benar-benar mengeluarkan benda aneh. Guo King. Apa ini? Ini telepon yang kami pakai. Meski tak bisa telepon, tapi masih banyak tempat yang seru. Misalnya, dengar nggak? Inilah aku. Benar kan? Dan dia juga bisa merekam ucapanmu. Xiaolin, Xiaolin. Sudah kubilang berapa kali. Barang nggak laku, jualan nggak habis. Kalian malah enak-enakan. Bisnis sampai ke kota sebelah. Kak, maaf. Kami nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Kayaknya lo emang beneran mau gantiin kita. Kakak. Lo tenang dulu deh. Pikirin dulu gimana caranya. Bom yang lo tanam sendiri, kasian banget lo. Atau lo gali lagi, beresin sampai bersih. Iya. 母老虎，你叫我什么？你是来找大壮的？是又怎么样？ Sembunyiin dulu pembelinya. Tunggu aman dulu deh. Keke, bos suruh lo beresin tuntas. Dia Wu Renjie itu apa coba? Tunggu sampai gue jadi jagoan nomor 1. Bibi Yao, cari Dazuang ada urusan. Dazuang lagi beresin barang. Hari ini dia mau merantau. Dia sibuk, minggir. Bibi Yao, Dazuang gak bisa merantau. Ini demi Dazuang. Bibi Yao, biarin aku masuk. Perempuan tua. Macan, betina. Kamu manggil aku apa? Kamu datang mencari Dazuang. Hah? Iya. Kenapa? Aduh. Kurang ajar. Mau apa kamu? Di hatiku cuma ada Kak Dazuang. Kalau suka Dazuang, dengar sampai selesai. Temanku tak menyuruhku pergi. Kalau bukan dia, buat apa kamu pergi? Apalagi katanya? Dia melihat Zhang Kun, lalu diam-diam mengikutinya. Kamu yakin? Sungguh benar. Bagus sekali. Kamu yakin sungguh benar? Bagus sekali. Kalau bisnis ini berhasil, apa? Sialan, Wu Renjie. Dia debu di depanku. Hahaha. Kamu tahu harus melakukan apa? Kalau kau berani lapor, aku potong lidahmu. Tidak berani. Kakak Wan tidak berani. Kerjakan baik-baik. Persetan, tidak kabari. Tunggu masalah baru tanggung? Ternyata kelompok ini konfliknya tidak kecil ya. Guo King, kenapa kamu masih di rumah ini? Ada masalah? Ada masalah. Ada masalah apa? Jin Feng bawa orang cari masalah. Sampai mulai baku hantam. Urusanku bagaimana? Song Jin Feng bodoh. Aku cuma mengarang kalimat. Dia bawa sekelompok orang. Cari masalah dengan Chen Guo King.
Keramaian ini aku harus lihat. Jin Feng, Guo Qing tak ada di rumah. Dia pergi pagi-pagi. Xin Xiaolian, kalian tak tahu terima kasih. Setiap datang, aku bantu banyak. Aku tahu, aku selalu tahu. Keluargaku berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku? Kalian pamer kemana-mana. Dahu jadi pengemis di luar. Begitukah caramu berterima kasih? Jin Feng, pasti ada salah paham. Guo Qing tak akan berkata sembarangan. Apakah ini masih Jin Feng? Kau ingin keluargaku jadi pengemis? Berkokok, berkokok, berkokok. Jin Feng, jangan gegabah. Badanmu memang lemah. Ya, badan lemah. Jadi mudah diintimidasi? Panggil Chen Hongqin. Benar, panggil dia. Panggil orangnya, berhenti. Jin Feng, kenapa kau begitu gegabah? Bicaralah baik-baik. Lepaskan Xiaolian dulu. Kakak Renjie bilang kita semua seperti pengemis. Lagi pula kau bilang aku bohong. Bukankah ini mengganggu orang jujur? Aku tahu kau marah. Yang berutang harus bayar, yang berdendam harus dituntaskan. Ini tak ada hubungannya dengan Xiaolian. Kalau mau cari, cari saja dia. Akhirnya kau pulang juga. Pukul dia. Lihat apakah dia berani ganggu orang jujur lagi. Hei, Jin Fu, bicara baik-baik. Kau menggangguku. Aduh, hentikan. Jangan, Jin Feng, jangan buru-buru. Aduh, kenapa kau begini? Kupanggil kau anak nakal. King Wenjie. Aduh. Lari. Kulihat kau bisa kabur dari sini. Tuan muda kedua, minggirlah. Chen Guoqing, anak ini pantas dipukul. Selama aku di sini, kau tak akan sentuh dia. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Pukul dia. Cukup, aku muak dengan kehidupan ini. Xiaolin, Chen Guoqing, kukira kau bisa kerja dan hidupi keluarga. Tapi kau cuma dapat sedikit uang. Kau mulai cari masalah. Aku salah menilaimu. Xiaolian, kamu salah paham. Guo Qing, kamu diam. Aku bicara dengannya. Setelah bikin masalah, aku menderita. Kamu malah enak-enakan. Seharian di luar dengan perempuan ini. Bukan seperti yang kau kira. Begini, kamu diam. Tak mau dengar penjelasanmu. Chen Guoqing, kita bercerai saja. Xiulian, aku tak bisa hidup tanpamu. Xiaolian, jangan pergi. Xiao Ai, tak dengar kata Xiaolian? Ayo kita pergi. Baik. Kita pulang. Wah, sepertinya tugasku selesai nih.
Wah, aduh, tidak baik, ada masalah. Mobil antar mereka hilang. Orangnya juga hilang. Apa itu mobil Dazuang? Aduh, anakku. Bagaimana ini? Ah, Xiaolian khawatir. Kamu pulang ke rumahku dulu. Sebentar lagi aku kembali. Kamu jalan. Ini sebenarnya situasi apa? Jelaskan dengan jelas padaku. Bos, mana aku tahu soal ini. Semua kiriman diurus Zhang Kun. Zhang Kun tertangkap dan hilang. Komandan, masalah ini saya tahu dengan jelas. Mau kerja sendiri? Apa aku singa? Kamu mampu? Apa saya punya kemampuan itu? Nanti kamu tahu. Nanti kamu tunggu saja untuk berlutut dan menjilat sepatuku. Sudah ikut aku selama ini. Kenapa kamu masih sebodoh ini? Bisnis kamu itu jelas ada masalah. Kamu tak lihat? Bilang ada masalah. Ya ada. Kamu pikir kamu siapa? Tunggu saja, jilat sepatuku. Guo Qing, makanlah sedikit. Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan kuat. Saudara Kuo Jun, ini. Kalian ngobrol saja. Aku pergi dulu. Bangunlah. Pura-pura sampai kapan? Aku pura-pura apa? Aku benar-benar sedih. Tahu? Ah, nasib memang tak bisa diduga. Oh iya, sobat. Cheng Wan hubungiku lagi. Mau segera transaksi. Sobat, menurutmu? Ah, sesuai rencana, ajak dia keluar. Lalu tangkap dia. Kalau bocah ini sudah mengaku semuanya. Wu Renjie ini sudah habis riwayatnya. Hei, Xiaolian. Benda hitam persegi apa ini? Kulihat dia memantul cahaya, kupakai bercermin. Cuma hiasan saja. Hitam tapi bisa memantulkan cahaya ya? Hanya sedikit cahaya. Ayo, kita pergi. Kakak ipar. Kamu ngapain ini? Kakak ipar. Wu Wenjie. Jangan pura-pura baik. Kamu itu apa? Aku tahu betul. Kamu. Xiaolian. Guo Qing tak makan seharian. Berbaring di kasur. Lama-lama terjadi sesuatu. Jadi kalau dia begini, bukan urusanku. Bukankah kau suka dia? Kalau begitu, urus dia. Renjie, ayo pergi. Mungkin aku tak perlu di sini. Maafkan aku, Guo Qing. Masuklah. Bos kami menunggumu di dalam. Kamu yakin di dalam sini? Kalau tidak, apa? Benar juga yang dikatakan Wu Renjie. Transaksi ini memang bermasalah. Kalian siapa? Berani menipuku? Aku bisa melihatnya. Anak ini ternyata punya otak juga. Tertangkap kau. Cepat kejar, lari.
想要我的命，得看你有没有那个本事。小莲，阿去。 Wah, masih hidup? Rumah ini bau sekali. Kukira kau mati kelaparan. Di Renjie, ngapain kau kesini? Istrimu sudah tiada. Tak makan minum. Aku lihat kau hidup atau mati. Kabar Xiaolian? Jangan khawatir. Sebelum aku bosan, dia akan baik-baik saja. Setelah aku bosan, orang macam dia mungkin laku dijual. Wu Renjie, dasar sampah. Jangan teriak. Semua itu aku tahu. Binatang lebih buruk dari babi dan anjing. Sejak kerja di sini, bosan dengar itu. Justru yang memakiku. Semuanya kuanggap babi dan anjing. Kujual dengan harga bagus. Kamu sengaja datang hanya untuk memberitahu pekerjaanmu? Kamu juga tahu. Bidang pekerjaan ini paling takut diketahui orang. Karena kamu sudah tahu. Maka hari ini aku akan mengantarmu pergi. Ingin ambil nyawaku. Lihat saja kemampuanmu. Xiaolian pergi. Berhenti. Chen Guoxian. Mau apa kamu? Ini yang kau panggil? Membunuhmu. Mana berani aku. Aku akan menyiksamu pelan-pelan. Akhirnya membuatmu kehilangan nama baik. Hidup lebih menderita daripada mati. Bibi Yao, untunglah kau datang. Kalau tidak, aku tak tahan. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Bibi Yao, hari ini aku ambil barang Xiaolian. Chen Guoqing minta uang padaku. Dia bilang sudah besarkan Xiaolian. Kalau tidak diberi uang, dia tak mau cerai dengan Xiaolian. Lalu kenapa kalian jadi berkelahi? Ini seperti menjual istri. Chen Guoqing sudah sering lakukan ini. Aku tak mau bayar. Dia langsung memukulku. Bagus. Dasar penjudi terkutuk. Hanya jual istri tiap hari. Kamu tak seharusnya ada. Cepat pergi dari desa. Wu Renjie. Kamu ingin aku bicara begitu? Bibi Yao, maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Sekarang mengerti? Dazuang, kamu tidak apa-apa? Syukurlah. Pura-pura terus. Pura-pura apa? Dazuang, aku tidak mengerti maksudmu. Zhang Kun. Dia kenapa? Beritahu orang ini untuk mengingat-ingat. Kalau tidak jelas, aku akan tanya kamu biasanya ngapain. Berdiri di sini. Kenapa orang-orang itu berutang? Cheng Wan suruh orang tipu mereka judi. Kalau tak bayar utang, Cheng Wan bilang jual mereka. Kesempatan apa? Cepat katakan. Saat mereka pergi merantau bekerja. Wu Renjie, mau bilang apa lagi? Sayang,
Apa urusanku? Bukankah ini suruhan Cheng Wan? Dia yang lakukan? Aku juga pergi merantau kerja. Kenapa sampai di Zhangkun? Kamu sadar diri? Kalau tak ditolong orang, aku pun tak tahu di mana. Dari mana aku tahu? Aku perkenalkan kerja. Chen Wan jemput kalian. Cari Chen Wan saja. Kamu pikir aku tidak menangkap Chen Wan? Kalau kamu menangkapnya, suruh dia keluar. Aku hadapi dia langsung. Di mana Chen Wan? Maaf, saudara, kakak. Tadi anak itu kabur. Terus bagaimana ini? Kalau tak buktikan aku terlibat. Aku permisi dulu. Xiao Lian, kamu menjemputku? Ayo, kita pulang ke tempatku. Ada bukti kolusi kamu dengan Chen Wan. Kamu ngawur. Apa yang kotak hitam ini buktikan? Zhangkun. Kalau ada masalah pasti Zhangkun. Zhangkun sudah tiada. Chen Man, urusanmu itu aku tahu jelas sekali. Mau kerja sendiri? Kamu mampu? Kenapa kotak hitam ini bisa mengeluarkan suara? Mustahil, kotak tidak mungkin berbunyi. Ini palsu. Siapa bilang cuma suara? Masih ada gambarnya. Mustahil. Benda sekecil ini. Mana mungkin bisa sebagus kamera film? Ternyata bisa. Xiao Lian, aroma kamu memang hebat. Dari mana Anda dapat? Hadiah suami saya, Guo Qing. Saat ulang tahun saya. Cuma satu di dunia. Apa Anda menikah dengan Wu Renjie karena ini? Kalau bukan ini, kenapa? Xiao Lin, saya. Mau apa kamu? Itu semua ulah Chen Guoqing dan Qin Xiaolian yang menjebak saya. Menjebak Anda? Wu Renjie, sudah sampai begini. Masih mau bohongi kami? Jin Feng, percayalah padaku. Dahu seperti adikku. Masa tega sakiti dia? Dahu, bukankah dia masih kirim uang dan surat? Kalau aku benar menjualnya, mana mungkin masih ada uang dan surat? Wanita ini memang paling mudah dibodohi. Asal ada satu orang percaya padaku. Setelah itu baru mudah. Aku percaya padamu. Percaya padamu. Aku percaya omong kosongmu. Dahu masih terbaring di rumah. Kamu bilang Dahu tidak apa-apa. Ya ampun. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Kamu Jifeng, berhenti memukul. Terus dipukul, bisa mati. Iya, benar. Saudara Dazuang benar. Dipukul lagi, aku mati. Bajingan, mati saja. King Feng, jaga kesehatanmu. Dahu butuh perawatanmu. Aku tahu. Tapi aku tak mau lepas binatang itu. Jifeng, kau tenang saja. Serahkan pada Kak Li Dazuang.
Pasti ku buat dia tak berdaya. Kurang ajar, memanggil kakak Dazuang. Jin Feng, bukankah kakak iparmu ini yang terbiasa bereskan orang macam itu? Pang Ye, kau tahu Chen Wen lari kemana? Aku cuma tahu dia lari ke utara desa. Tapi kemana tepatnya, aku juga nggak tahu. Kok kakak ipar Guo Qing nggak ada? Aku masih mau minta maaf padanya. Kakak ipar kedua nggak baik. Kakak ipar kedua dalam bahaya. Kakak ipar kedua, kakak ipar kedua, kakak ipar kedua, kakak ipar kedua, kakak ipar kedua. Ini Guo Qing nulis apa sih? Cheng Wan ini memang pantas mati. Terus sekarang Guo Qing gimana? Kakak ipar kedua nggak apa-apa kan? Jangan panik. Kamu cari Dazuang sama Pang Ye, bawa orang ke sana. Saya pergi duluan selamatkan kakak ipar kedua. Jangan. Kamu sendirian itu terlalu berbahaya. Aku ikut denganmu. Waktu habis. Nomor 24. Komandan Guo Qing melepaskannya. Kakak ipar kedua, serang aku. Jangan buru-buru. Giliranmu nanti. Chen Wan, kau lepaskan kakak R. Aku bisa biarkan kau dan Long Hua pergi jauh. Hua. Betul. Dia di tangan kami. Lepaskan kakak R. Aku biarkan kalian pergi. Oh ya? Kalau begitu, apakah dia ada di belakangku? Dia takut pada Dazuang. Haha. Kalian berdua terlalu bodoh. Berlututlah, Nona. Berlutut. Lubang itu ada apa? Keluarkan untukku. Apa ini? Kenapa rasanya seperti pistol? Benar pistol. Hahaha. Saudara Guan, jangan tegang. Sial. Pistol mainan. Celaka. Haha. Bicara baik-baik. Masa sih? Pura-pura nggak kelihatan. Guo Qing, tembak dong. Bikin bete. Di luar kota, aku jadi orangmu. Kena deh kamu. Hahaha. Ketawa apaan? Kamu ini nggak ketakutan jadi bingung, kan? Kamu ini benar-benar wanita murahan. Bunuh dia. Wen Qing. Jangan ke sana, ada pistol. Haha. Hari ini aku akan di depan wanitamu. Membunuh. Pergi ke sana.
Hehehe aku, ohu. 这辈子被算计的是你们。玩具枪好玩吗？玩具。 Hei, masih bengong? Naik ke sana. Yang dijebak kali ini adalah kalian. 你没受伤吧？ Mainan pistolnya seru, kan? Main-main mainan. 小莲一开始就是装的，就是为了从 Ya, 那里 mainannya bawa pergi. 那你不早告诉我？ Wujun, bunuh aku. Kembalikan padaku, maaf. 骂你都不是真的。 Kalian tak terluka? 我没生气。 Ah, kamu. 真是太好了。 Sudah rujuk ya. Xiaolin memang pura-pura dari awal. 大壮哥，你 Itu untuk bukti kejahatan Wen Renjie. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku juga baru tahu. KKR, maaf. Omonganku sebelumnya semua bohong. 生活也变好了， Ah, aku tidak marah. 大人也都抓住了， Kalian berdua bersama. 没有 Itu sungguh bagus. Lain kali biar aku pahlawan saat kubur Muren. Aduh, Kak Dazuang. 真的可以。 Kenapa hidungmu berdarah? 是我丈夫。 Darah Zuang, ah tunggu-tunggu. 可说到底，我并不是真的陈国庆啊。哎，不过管他呢，要不然 Guo King. 就现在。 Sekarang hidup kita juga sudah membaik. Penjahat desa sudah ditangkap. Kini tak ada yang ganggu kita. 小莲， Kapan mau punya anak? Aku. Apa aku benar-benar bisa? Kau suamiku. 谢谢啊，国庆，国庆。 Kau tak mau jadi dia. Aku bukan Chen Guoqing sebenarnya. 小莲， Tapi terserahlah. Bagaimana kalau kita mulai sekarang saja? Secepat itu? 我是你合作公司的陈思莲，请多指教。 Selini. Kau cantik. 常总，你们公司的啊事情呢已经解决了。 Charlie 陈 Charlie. 安福和肖朵朵侵占公司资产啊的事情呢已经查清楚了。 Guoqing bangunlah. Guoqing. 小莲照顾的怎么样？ Xiaolin. 会不会再变回赌鬼？他们的 Direktur Chang. Xiaolin. Direktur Chang. Kamu sadar? 你要是没什么事儿，那我就先走了。 谢谢你。 Direktur Chang. Saya Chen Xilian dari mitra Anda. 你爸， Mohon bantuannya. 庆国控股集团的老板陈国庆。 Chen Xilian. 陈国庆。 Masalah perusahaan Anda sudah beres. 陈思 Soal Liu Zihao yang kong kali kong gelapkan aset. Sudah jelas. Aku benar-benar kembali? 我们 Bagaimana nasib Xiaolin? 他前几年已经去世了。 Apakah Chen Guoqing akan kembali menjadi penjudi? Hidup mereka. Direktur Chang. Kalau tak ada urusan. Aku pergi dulu. Terima kasih. Berterima kasihlah pada ayahku. Ayahku yang menyuruhku. Ayahmu? Ayahku bos Kingguo Holdings, Chen Guoqing. Chen Guoqing. Chen Guoqing, Chen Xilian. Siling. 咱们这个 Bagaimana kabar ibumu? Ibuku? Ibuku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi ayahku menyuruhku memberitahumu. Ibuku baik-baik saja. Syukurlah. Oh, ada satu hal lagi yang harus Anda bantu saya. Aduh, cantik-cantik gini disuruh nyapu jalan, sayang banget. Hehe, iya nih. Kenapa dia nggak kerja yang lain? 398, rapat.
Jangan remehkan kamu. Aduh, iya. Kalau Anda curi bakpao saya lagi, antarkan Anda ke kantor polisi. Pukul mati Anda pencuri busuk, pergilah. Kita sampai di tempat itu. Kakak-kakak, tolong beri saya sedikit makanan. Saya direktur utama grup. Saya bisa buat Anda manajer umum. Kakak.